Welcome everyone. Good morning. We are so grateful because today He still give us chance. He still give us healthy so that we can meet again and we can continue our activities. Everyone, before we start our activities, let's we surrender our life into His hand. Let's we praise our God through our devotion in this morning. Let's we praise our God together. Let's we sing this song together. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, supaya bisa mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Lindungi guru-guru kami Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. In English, Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Tuhan panggilku dengar, Tuhan panggilku ikut, Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku, ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggilku dengar, Tuhan panggilku ikut, Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku, ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Now, we want to listen the word of God. Let's pray. Everyone fold your hand, close your eyes and bow your head. Our Heavenly Father, thank you God for today.
Thank you for your blessing in our life until this time so that we can continue our activities in this morning. Lord Jesus, right now we are ready to listen your holy words. Please give us good understanding, God, so that we can know and understand all about your words. We surrender our time into your hands, God. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Renungan kita pada pagi hari ini dapat kita baca dari 1 Samuel pasal 2 sampai pasal 4. Tujuan dari renungan kita pagi hari ini adalah Tuhan berdaulat dalam kehidupan manusia. Hana, ia tinggal di Rama. Ia sedih karena tidak mempunyai anak. Karena tidak mempunyai anak, suaminya pun menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Penina. Penina ini dapat memiliki banyak anak, sehingga ia mengejek Hana setiap hari, dan Hana hanya bisa menangis. Elkana, yaitu suaminya, menghibur Hana, tetapi tidak dapat menolong dia, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolongnya. Pada suatu hari, Hana pergi ke kemah suci. Di rumah Tuhan ini tidak ada yang menggoda, tidak ada gangguan. Ia melipat tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan, berilah aku seorang anak laki-laki. Nanti anak itu akan kupersembahkan kepadamu selama hidupnya." Di depan pintu gerbang kemah suci itu, duduklah Imam Eli. Ia memperhatikan tingkah laku Hana yang terus komat-kamit. Lalu, Eli pun hendak menegurnya. Tetapi ia kaget ketika mengetahui Hana sedang berdoa dan mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu Eli pun berkata, "Pergilah dengan damai, doamu akan dikabulkan." Tuhan mendengar hati Hana. Tuhan tidak menghina dia. Penina boleh saja terus menghina dia, tetapi Tuhan memberkatinya. Tidak lama kemudian, Hana pun melahirkan seorang anak yang bernama Samuel, yang artinya diminta dari Tuhan. Tahun berikutnya, ketika Samuel semakin besar, mereka pergi ke kemah suci di Silo. Hana membawa Samuel kepada Imam Eli dan berkata bahwa Samuel inilah yang dimintanya dulu, dan Hana pun menyerahkan Samuel kepadanya. Kemudian Hana pulang sendiri ke rumahnya. Dan setelah itu, waktu ke waktu, Hana kemudian mendapat beberapa anak lagi. Dan sekarang, ia bukan perempuan yang patut dihina, tetapi sudah menjadi seorang ibu yang bahagia. Samuel yang kecil dan beranjak menjadi besar tidur dekat dengan kamar Eli. Samuel begitu senang karena ia boleh menjadi hamba kecil bagi Tuhan. Akan tetapi, ada juga yang membuat hatinya sedih, yaitu Hofni dan Pineas, anak-anak Imam Eli. Mereka tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kutukan. Mereka mengejek orang yang berbakti pada Tuhan dan menertawakan orang-orang yang berdoa. Bila ada yang membakar korban persembahan, mereka langsung mengambil bagian yang paling enak, sisanya untuk Tuhan. Eli tahu perbuatan anak-anaknya, tetapi ia hanya berkata, "Itu bukan perbuatan yang baik, nak. Jangan berbuat hal yang seperti itu." Ia hanya mengucapkan kata-kata itu tanpa bertindak. Pada suatu malam, ketika Samuel sedang tertidur nyenyak, ia terkejut. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam.
Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Orang Filistin masuk ke negeri Israel. Mayat berserakan di medan perang, termasuk Hofni dan Fineas telah mati. Tabut Tuhan dilarikan musuh. Ini adalah kekalahan yang menyedihkan. Mendengar utusan yang membawa berita kalau Hofni dan Fineas tewas dan tabut Tuhan dibawa musuh, begitu terkejutnya Eli. Ia jatuh ke tanah, lehernya patah dan ia mati. Hukuman Allah datang karena seorang hamba yang lemah, yang tidak berani bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, Allah tidak dapat diatur, apalagi dipermainkan. Sungguh mengerikan akibat jika ditinggalkan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi terhadap Imam Eli dan anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Bila kita ingin Allah hadir di dalam hidup kita, hiduplah di dalam kekudusan dan taatlah akan firman-Nya. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mendengarkan akan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau melakukan segala perintah Tuhan.
Berikan kami hati yang mau taat akan firman-Mu di dalam melakukan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami, dan dalam hal bersikap di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, tetap berkati kami, bimbing kami, agar kami boleh menjadi seperti Samuel yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat penilaian tengah semester. Ini hari ketiga Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati untuk hari ini. Berikan kami hati yang mau melakukannya dengan jujur, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dalam mengerjakan setiap soal yang akan dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.